warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hadis mayit akan diperlihatkan surga ataupun neraka, dan tentang hadis keberadaan siksa kubur. Dalam kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan halaman 1345 pada hadis yang ke 1822, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduk atau tempat tinggal setiap pagi dan petang hari. Jika ia termasuk penduduk surga, maka akan melihat kedudukannya sebagai penduduk surga. Sebaliknya, jika ia termasuk penduduk neraka, maka akan diperlihatkan sebagai penduduk neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu hingga nanti Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab jenazah. Dari hadis ini dapat dipahami, ternyata ketika seseorang sudah berada di alam barzah, di alam kubur, hanya ada dua. Pertama, orang-orang yang diperlihatkan neraka, maka dia akan menjadi ahli neraka. Dan ketika dia di dalam alam barzah diperlihatkan surga, maka nanti di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang ahli surga. Lalu sampai kapan? Yaitu sampai hari kiamat. Jadi sebenarnya sudah dapat merasakan azab neraka bagi orang-orang yang akan masuk neraka, dan orang-orang yang akan masuk surga sudah merasakan nikmatnya surga itu. Makanya penantian yang panjang menuju kiamat itu bagi orang yang beriman, mereka akan senang karena dia sudah merasakan surga. Sebaliknya bagi orang kafir, orang yang gak beriman, orang yang ingkar, dia sudah merasakan nerakanya Allah begitu. Kita lihat hadis berikutnya dari Abu Ayyub berkata, suatu ketika Nabi keluar ketika matahari hampir tenggelam. Beliau lalu mendengar suara, maka beliau bersabda, orang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Ini memperlihatkan bahwa akan ada siksa kubur. Walaupun ada orang yang mengatakan kalau orang sudah masuk kubur tidak ada siksa karena dia belum dihisab begitu. Tetapi dalam hadis ini secara jelas Rasulullah menyatakan akan ada azab kubur. Jadi kita hendaknya yakin akan azab kubur. Karena ada juga orang yang tidak yakin azab kubur. Alasannya adalah mereka belum dihisab. Masa sudah belum dihisab kok diazab begitu kan? Itu kan hak Allah, itu mau diazab mau enggak, mau sebelum dihisab atau tidak. Yang pasti Rasulullah menyatakan orang-orang yang dalam kubur itu, terutama orang yang enggak beriman, dia akan merasakan azab itu. Sebaliknya orang-orang yang beriman, dia akan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hadis yang lain dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba bila diletakkan di kuburnya dan teman-teman yang telah meninggalkannya, ia mendengar derap sandal mereka. Dua malaikat mendatanginya, keduanya menundukkan lalu bertanya kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yakni Muhammad? Adapun orang mukmin, ia akan menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat di surga. Lalu ia dapat melihat keduanya. Jadi nanti ketika seseorang sudah dikubur, karib kerabatnya,
keluarganya, teman-teman sudah meninggalkan, maka dia mendengarkan, dan setelah itu datanglah malaikat menanyakan tentang Rasulullah SAW dan kepastian apakah dia akan di surga ataupun di neraka. Baik, itu diantaranya hadis tentang azab kubur dan orang-orang akan merasakan azab neraka maupun surga ketika mereka sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya dan pembahasan yang berbeda tentunya. Kesimpulannya adalah azab kubur itu ada meskipun belum dihisab. Dan yang kedua, orang yang akan masuk surga itu sudah diperlihatkan kenikmatan surga itu di neraka, di kolam kubur maksudnya. Kemudian orang-orang yang akan masuk neraka itu sudah diberi persekot atau sudah merasakan azab neraka itu ketika mereka berada di alam barzah. Untuk itu, sebagai umat muslim yang baik, hendaknya kita selalu memohon kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Allahumma jirna minan nar, Allahumma jirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Hendaknya kita selesai sholat selalu membaca doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka, dari azabnya. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.